الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wal arda, dan bumi, madadnaha, kami bentangkan, wa alqaina, dan kami letakkan, fiha, di dalamnya, di dalam bumi itu, rawasiya, gunung-gunung, wa ambatna, dan kami tumbuhkan, fiha, di dalam bumi itu, ya, min kulli syai'in, dari tiap sesuatu, mauzun, menurut ukurannya. Ini ayat, beberapa ayat yang di atas itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Orang-orang kafir, para rasul hampir seluruhnya itu mendapatkan tantangan dari umatnya. Nggak ada yang lurus-lurus saja, ya. Setiap nabi pasti mendapatkan tantangan dari pengikutnya, dari umatnya saat itu, termasuk Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, setelah menjelaskan semua ayat-ayat itu, diambil pelajaran buat kita. Sekarang masuk ke dalam ayat bukti kebesaran Allah. Apa diantaranya di sini adalah wal ardo, dan bumi, madadnaha, kami bentangkan, wa alqaina, dan kami letakkan, fiha, di dalamnya itu, rawasiya, gunung-gunung, wa ambatna, dan kami tumbuhkan di dalamnya itu, min kulli syai'in, tiap sesuatu, mauzun, menurut ukuran. Dan Allah menciptakan bumi. Jadi sudah dijelaskan, ya. Dan di dalam bumi itu Allah letakkan paku-paku supaya penguat, gitu ya. Bayangkan kalau nggak ada pakunya, nah ini habis, semuanya tenggelam oleh air, ya. Nah, karena ada gunung-gunung, itulah fungsinya untuk meletakkan, untuk memperkuat bumi supaya jangan goyang, jangan goyah, gitu kan. Nah, pada titik-titik tertentu, kerak bumi di dasar laut itu goyang, pecah. Akhirnya terjadilah yang sekarang kita rasakan disebut dengan gempa. Nah, yang baru saja terjadi, yang menewaskan 28.000 sekarang sudah di Turki, ya. Di Turki, gedung-gedung, ya Allah, pada rontok begitu aja, ya. Oh, itu 28.000 manusia melayang, ya. Nah, siapa itu, ya? Dahsyat, karena apa? Karena lebih dari 6, 7 malah, kan. Jadi berasa benar, ya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan gerak itu adalah karena geraknya dasar laut, lempengan-lempengan, ya, yang memperkuat itu goyang, pecah, ya. Nah, terjadilah gempa. Nah, termasuk juga di Indonesia. Kita jangan tenang-tenang aja, ya. Saudara kita yang di Aceh tsunami kan begitu, ya. Udah habis gempa malah airnya naik ke laut, air naik ke darat, ya. Tuh, gampang, sekian ribu, ya kan? Gampang aja. Allah mah. Nah, itu mah bagi orang-orang yang mukmin itu sudah merupakan bukan bencana, tapi memang dia merupakan bonus.
Jadi bagi orang yang mukmin itu tergantung amalnya masing-masing dah ya. Kalau amalnya baik memang mungkin juga dimatikan terlebih dahulu ya kan, sehingga dia nggak berasa ya. Nah itu. Tapi bagi orang-orang yang kafir itu merupakan siksaan begitu. Jadi bagi orang yang beriman tidak ada ruginya, pasti meyakini bahwa itu merupakan teguran dari Allah, peringatan ya. Kita ini diingetin ya, sudah tua nih bumi umurnya kan. Iya, sejak Nabi Adam sudah sampai sekarang itu sudah cukup lama nih ya. Karena itu diingetin bagi kita yang belum bertaubat kan gitu, ditungguin. Umur kita ini kan Bu, pada hakikatnya itu kan cuman seminggu. Oh seminggu, iya. Hari ada berapa? Kan cuman 7 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kan cuma 7. Kita nanti saat wafat kan di hari itu kan pasti kan. Nggak mungkin hari-hari lain, ya kan? Senin sekarang, ya besok juga ketemu Senin lagi, ya kan? Jadi pada dasarnya kita ini umurnya cuma 1 minggu 7 hari. Tinggal nunggu di detik yang mana, di jam yang mana, di bulan yang mana, di tahun yang mana, kan gitu. Tinggal nungguin itu aja. Saat bayi baru lahir, itu kita sudah mulai kita menuju kematian. Lahir nih, nah itu sudah mulai itu hitungan detiknya tuh. Mulai menit, mulai hari, ada yang cuma umurnya setahun kan, memang sudah ditentukan Allah 1 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang cuma beberapa menit. Lahir ya kan, nangis, nggak lama meninggal, udah nggak ada lagi tuh. Jadi memang kebetulan aja nih kita nih kan, jaraknya agak jauh, tapi yang jelas kita nggak pernah lepas dari 24 jam itu. Makanya Al-Quran menggambarkan hendaklah manusia itu melihat, setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dilakukan untuk dipersiapkan di hari esok. Hari esok, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad itu ibaratnya esok mati ya. Jadi memang sebentar itu. Esok, jadi kiamat itu, kematian kita itu nanti itu jadwal kita itu adalah esok. Jadi emang 24 jam itu. Bisa di jam 1 ya kan, bisa jam 2, jam 3, jam 6 sampai malam 2, jam ke-22, jam ke-24, jam 12 tuh. Jadi memang kita ditungguin jam aja pada dasarnya. Nah, kita ini digambarkan oleh Allah bahwa bumi sudah dibentangkan oleh Allah. Allah berikan kekuatan supaya tidak goyang dengan gunung-gunung. Lalu juga Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman ya. Tanaman apa aja ada di bumi. Apalagi tergantung daerahnya kan, sekarang tanaman yang memang di Indonesia nggak ada bisa diimpor ya. Diambil dari negara lain. Tumbuh kurma aja sekarang sudah bisa tumbuh. Kan gitu ya. Duren yang di sini nggak ada, duren montong tuh sekarang sudah bisa ditanam. Bisa juga ditanam di sini ya. Itu luar biasa. Allah yang kuasa menumbuhkan itu disiapkan untuk kita sebagai manusia. Tuh, tinggal kita aja memanfaatkan semua itu dan kita harus bersyukur. Dan yang bawa ambatna fiha min kulli syai'in mazun, dan kami tumbuhkan di dalam bumi ini dari sesuatu sesuai dengan menurut ukuran. Jadi memang nggak mungkin Allah itu melebihi ya, maksudnya tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini memang sudah sesuai ukuran Allah. Sekian hektar Allah bangun gunung-gunung, kan? Gunung itu nggak boleh dibangun. Kita kan main tebang aja. Dibangun dah berbagai macam villa, ya. Akhirnya itu karena tidak terserap turun hujan akhirnya yang terjadi longsor kan.
udah bencana kepada kita yang bikin ulah. Allah memang menurunkan air ke bumi ini, ngasih hujan itu sesuai ukuran. Nggak bisa banjir, nggak mungkin banjir. Itu sebenarnya sudah sesuai ukuran. Tangan manusia ini yang salah. Ya. Orang mestinya itu di gunung buat menyerap air, jangan sampai ditebang, kita tebangin. Tuh ya, itu. Di beberapa daerah mestinya ada penampungan air kalau hujan. Lah ini mau dibangun mal-mal, ya kan? Sawah yang mestinya buat itu buat waduk, ya, buat penyerapan, dibangun mestinya buat penyerapan air. Sekarang udah hampir nggak ada rawa-rawa. Rawa itulah yang dibikin perumahan. Akhirnya turun hujan, nggak ada serapan, banjir. Lah kan kita yang bikin itu. Sawah-sawah, rawa-rawa yang memang biasanya buat air dibangun mall, gedung-gedung bertingkat. Lah air mau kemana? Itu kan? Dibuang ke laut, laut balik lagi ke kita. Makanya sering dikenal dengan banjir rob. Itu air banjir karena dari air laut, ya, masuk lagi ke darat, banjir. Jadi nggak hanya hujan sekarang mah, apalagi di pesisir pantai di Priok tuh sering banget hujan rob, banjir rob dari laut, ya, gitu. Jadi sebenarnya Allah menurunkan hujan, terus menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di gunung itu sesuai dengan ukuran. Ini udah jelas, ya. Fi kulli min kulli syai'in mauzun, menurut ukuran, ya. Gak mungkin. Jadi ketika misalnya terjadi hal-hal yang memang bencana apapun bentuknya, longsor, ya, banjir, nah kita orang biasanya jalan buat air, ini buat sampah, ya. Iya, dibuangnya di kali, mending sampah-sampah yang rusak, yang cepat hilang. Lah ini mah plastik, mending plastik. Ada yang spring bed, kasur, ya, spring bed, coba di Ciliwung, no, ya kan? Nah gimana nggak banjir? Gitu. Dan itu memang kenapa? Karena kerakusan manusia untuk mencari keuntungan. Dibeli rawa tuh, dibangun klaster perumahan, ya kan? Iya, nawarinya enak, bebas banjir, begitu hujan banjir. Lah iyalah, orang tempat air dulunya rawa, ya kan? Dibangun, ya memang air nggak kemana-mana, memang itu datarannya rendah, memang tempat-tempat air, banjir lah ujung-ujungnya. Nah itu jadi memang kesalahan kita itu. Dan termasuk juga kemampuan manusia.